Selamat pagi, perkenalkan nama saya Angela Jainet Palayukan dengan NIM 2302105.028 dari Tekom F. Di sini saya akan menjelaskan tentang present perfect tense. Present perfect tense adalah suatu bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan suatu aksi atau situasi yang telah dimulai di masa lalu dan masih berlanjut sampai sekarang atau telah selesai pada suatu titik waktu tertentu di masa lalu namun efeknya masih berlanjut. Struktur present perfect tense. Rumus umumnya adalah subject plus have or has plus past. Untuk subjek I, you, we, they memakai have plus past participle. Dan untuk subjek he, she, it memakai has plus past participle. Lalu selanjutnya yaitu rumus present perfect tense. Kalimat pernyataan positifnya yaitu I, you, we, they plus have plus verb 3. Contoh kalimatnya yaitu they have lived in Jakarta from a long time, yang artinya mereka telah tinggal di Jakarta untuk waktu yang lama. Lalu rumus yang kedua, he, she, it plus has plus verb 3. Contoh kalimatnya yaitu she has learned English for 1 year, yang artinya dia telah belajar bahasa Inggris selama 1 tahun. Selanjutnya yaitu kalimat pernyataan negatif. Yang pertama, I, you, we, they plus have plus not plus verb 3. Contoh kalimatnya, they have not lived in Jakarta from a long time, yang artinya mereka tidak tinggal di Jakarta untuk waktu yang lama. Lalu yang kedua, she is it plus has plus not plus verb 3. Contoh kalimatnya yaitu she has not learned English for 1 year, yang artinya dia tidak belajar bahasa Inggris selama 1 tahun. Lalu yang terakhir kalimat tanya atau interrogatif. Rumusnya yang pertama yaitu have plus I, you, we, they plus verb 3. Contoh kalimatnya, have they lived in Jakarta from a long time, yang artinya apakah mereka tinggal di Jakarta untuk waktu yang lama. Lalu rumus yang kedua, has plus he, she, it plus verb 3. Contoh kalimatnya yaitu has she learned English for 1 year, yang artinya apakah dia telah belajar bahasa Inggris selama 1 tahun. Contoh kalimat lainnya yaitu Intan has been here, yang artinya Intan sudah di sini. Lalu kalimat kedua, I have not been hungry, yang artinya saya belum merasa lapar. Lalu contoh kalimat terakhir yaitu have you been to Bali, yang artinya pernahkah kamu ke Bali. Lalu tentang adverbs. Berikut adalah beberapa adverbs yang bisa digunakan untuk mengekspresikan present perfect tense. Yang pertama yet, already, just, ever, dan yang terakhir adalah never. Catatan penting. Present perfect tense tidak memberikan informasi spesifik tentang kapan tindakan atau kejadian tersebut terjadi. Jika perlu menekankan waktu, kita dapat menambahkan keterangan waktu tambahan. Keterangan waktu yang sering digunakan dengan present perfect tense antara lain for, since, just, already, belum pernah atau never, ever, belum atau not yet. Lalu di sini saya juga akan menjelaskan tentang question tag. Question tag adalah bentuk struktur kalimat dalam bahasa Inggris yang menambahkan pernyataan singkat di akhir suatu pernyataan. Fungsi utama dari question tag adalah untuk meminta konfirmasi, mendapatkan persetujuan, atau mengekspresikan keraguan terhadap suatu pernyataan yang telah diucapkan sebelumnya. Question tag dapat digunakan untuk memperjelas atau menginformasikan informasi yang baru saja disampaikan. Rumus question tag yang pertama, ketika kalimat pernyataan menggunakan linking verb,
be, maka is, I, are, was, were, maka pernyataan pun menggunakan be. Yang kedua, jika kalimat pernyataan menggunakan prime explicative verb atau be, do, have, atau modal auxiliary verb atau will, would, may, might, can, could, shall, should, maka pernyataan menggunakan auxiliary verb yang pertama, atau jika ada lebih dari satu. Yang ketiga, jika kalimat pernyataan menggunakan main verb selain linked verb atau be, dan tanpa didampingi auxiliary verb, maka do or does or did akan digunakan dalam membuat question tag. Yang keempat, jika kalimat berupa larangan atau perintah, maka pertanyaan diawali dengan will you. Lalu yang terakhir, jika kalimat pernyataan menggunakan subject text spesifik seperti nobody, everybody, no one, dan everyone, maka kita harus menyematkan they dalam question tag. Fungsi question tag yang pertama yaitu konfirmasi informasi. Question tag digunakan untuk memastikan atau mengkonfirmasi apakah informasi yang disampaikan dalam pernyataan benar atau tidak. Contohnya, you been to Paris, have you? Lalu, yang kedua, mendapatkan persetujuan. Question tag dapat digunakan untuk meminta persetujuan atau dukungan dari pendengar terhadap pernyataan yang diucapkan. Contoh kalimatnya yaitu, there was a great movie, was it? Lalu yang ketiga yaitu ekspresi keraguan. Question tag juga digunakan untuk mengekspresikan keraguan atau ketidakpastian terhadap suatu pernyataan. Contohnya, she said she will come, didn't she? Lalu yang terakhir, menyelidiki informasi tambahan. Question tag dapat digunakan untuk meminta informasi tambahan atau klarifikasi. Contoh kalimatnya yaitu, you have some time, don't you? Contoh kalimatnya yaitu, dari beberapa penjelasan di atas terdapat contoh-contoh kalimat. Yang pertama, pernyataan positif. Kalimatnya subject plus verb plus object. Contoh kalimatnya she likes coffee. Lalu kalimat lainnya, rumus yang lainnya subject plus doesn't plus verb plus object. Contoh kalimatnya she like coffee, doesn't she? Lalu pernyataan negatif. Contoh rumusnya subject plus not plus verb plus object. Contoh kalimatnya they are not coming. Lalu contoh kalimat memakai tanya yaitu subject plus are plus verb plus object. Contoh kalimatnya they are not coming, are they? Lalu yang ketiga, pernyataan dengan kata kerja modal atau can, will, must, dan lain-lainnya. Rumusnya subject plus modal plus verb plus object. Contohnya you can swim. Contoh kalimat question tag, subject plus can plus verb plus object. Contohnya you can swim, can you? Lalu yang terakhir yaitu pernyataan dengan I am. Kalimatnya I am verb in plus object. Contohnya I'm studying. Rumus question tag-nya subject plus aren't plus I am verb in plus object. Contohnya yaitu I am studying. Aren't I? Lalu kalimat dengan modal verbs yaitu atau will, come, can, and have. Contohnya yang pertama, she will come back soon, won't she? Yang kedua, Jack can drive a car, can he? Dan lain-lainnya. Lalu kalimat dengan subjek tidak spesifik. Yang pertama, everybody looks happy in the picture, don't they? Lalu yang kedua, somebody broke the guitar to my studio last week, didn't they? Lalu yang terakhir, kalimat ajakan. Yang pertama, let's watch a movie, shall we? Lalu yang terakhir, let's go to mall nearby, shall we? Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.